Kok timbul ide bikin bumbu ini gimana? Apa sebelumnya gimana Pak? Boleh cerita dikit nggak buat teman-teman inspirasi lah ya. Dengan umur segini masih pengen bikin usaha, kan udah tidak muda lagi ya. Iya, betul, betul. Tua belum, muda udah kelewat kan gitu. Itu awalnya sebenarnya karena istri. Istri dulu punya usaha kue tar seperti itu. Nah, Jadi saya ngelihatnya udah mulai mengganggu keluarga. Artinya dia buat kue dari malam sampai dengan subuh. Jadi menurut saya itu bukan suatu usaha. iya. Nah, kemudian saya bilang cari aja yang lain supaya ada orang yang bisa bantu. Kalau bumbu, kalau kue tar itu kan kita laki-laki payah yang bisanya ngerias dan sebagainya. Nah, kemudian waktu itu sosial media kita masih Facebook. Jadi dia banyak dipesan rempah sama kawan-kawannya yang di luar Aceh. Jadi dia tanya, kalau bumbu aja gimana bang? Boleh, saya bilang. Tapi jangan seperti yang di pasar. Kalau yang di pasar susah kita nanti saingannya. Nah, sejak itulah Kalau di kemudian. pasar itu kan biasanya diambilin ya. Iya, Mie perempat, suon, dan lain-lain. Atau bumbu lengkap. kalau di pasar itu yang kering dengan yang kering dicampur. Kalau kita dari yang basah kita olah kemudian kita jadikan dia itu kering. Oh, jadi dari bahan baku awal Awal, kita olah, ya, kering sampai dan kering dikemas. dan dikemas. Sekarang bumbu apa aja yang ada? Sekarang bumbu yang ada mie Aceh, Oh, mie Aceh ada juga? ada nasi Boleh goreng, tuh. kemudian ada ayam tangkap, kari, gulai, masak merah, masak putih, terakhir rendang juga ada. Oh, rendang juga ada? Ada. Itu kita mulai 2002 kemarin dengan tema masakan-masakan Nusantara. Masakan Nusantara. Dikemas. Kita kemas. Dan masa simpannya? Alhamdulillah 24 bulan, Wih, 1 tahun. 2 tahun. Iya, 24 bulan, 2 tahun. Iya, itu udah diuji lab. Itu belajarnya kemana tuh, Pak? Eh, Apakah punya background? Istri yang punya resepnya, jadi resep keluarga dia. Sedangkan untuk proses selanjutnya kita coba-coba. Oh, coba-coba. 2016 itu kita lebih banyak mencoba. Jadi 2016 kita coba. Jadi awalnya mencoba adukannya apa, Ya, resepnya. jadi kita coba yang kering bagaimana rasanya, kemudian kita bandingkan dengan yang basah. Yang basah. Nah, karena apapun cerita orang bilang kan lebih enak yang basah. Ya, ya. Nah, alhamdulillah kita mampu membuatnya sama. Nah, seperti itu. Itu sampai ketemu. Nah, ini nih, itu prosesnya kira-kira berapa lama tuh, Pak? Terutama yang dikemas itu. Prosesnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Eh, Atau Bapak sambil nyoba, sambil belajar lagi atau gimana? itu yang lama sebenarnya, karena menemukan resep masakan yang enak itu yang susah. Kemudian di saat kita keringkan ada banyak hal yang hilang. Ya, ya, ya. Jadi sehingga Salah satunya basah, aroma. basah dengan kering itu beda. Beda. Jadi kalau bumbu kita yang masih basah langsung kita masak, itu jadinya malah nggak enak. Karena seperti kita bilang nanti ada ketumbar yang waktu kita olah kering, dari basah menjadi kering itu kadang-kadang kan hilang dah. Iya, iya, iya. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Jadi di situ yang membuat kita lama Lama. Coba-coba. coba-coba. Sama minta pendapat. Biasanya kita kasih tester.
Ini gimana? Ini gimana? Coba yang itu. Mm-mm. Iya, iya. Bumbu rendang juga, padahal rendang itu kan katanya dari Padang. Rendang itu memang dari Padang, identik dengan Padang. Ya, Tapi kan identik. Tapi itu kan udah masakan nasional. masakan nasional, dia udah masuk ke dalam masakan Nusantara. Ya. Di awal kita tidak berpikir ke arah itu, ya, tapi di saat kita udah menjualnya secara nasional, permintaan masyarakat itu banyak. Permintaan masyarakat itu banyak untuk rendang, soto, opor dan sebagainya. Akhirnya di 2022 kemarin kita berpikir, ya kenapa nggak kita coba buat sekalian gitu. Iya, iya. Mungkin awalnya mie Aceh kayak awalnya mungkin ya. Malah bukan mie Aceh awalnya. Oh iya. Di awal itu kita buat masak merah, masak putih, ada beberapa varian lagi kari. Tapi ada beberapa varian yang tidak laku. Jadi walaupun kita bilang bahwa itu masakan enak, tapi belum tentu masyarakat mau mengkonsumsinya. Seperti kalau kita kan ada masakan harian, Iya. ada masakan waktu pesta-pesta. Jadi memang itu perlu kita perhatikan sehingga masyarakat juga mau untuk mengkonsumsinya. Kita contohkanlah seperti ada masakan kami kemarin itu namanya ungkut paya. Ungkut paya itu ikan payau. Dan payau. Itu udah kita buat sedikit sekali permintaannya, akhirnya kita hilangkan. Seperti itu, kita ganti dengan yang lain. Rencana ke depan atau harapan ke depan atau ke depannya seperti apa nih Mas? Kok Mas lagi? Iya. Pakcik ya? Oh ya Pakcik. Boleh, apa aja boleh. Harapan kami di saat membangun usaha ini sebenarnya memang untuk jangka panjang. Jangka panjang ya? Ya, jangka panjang. Saya bilang sama. Nggak bisa instan ya? Bukan nggak bisa instan, tapi kita menganggap bahwa usaha ini bisa kita wariskan. Nah itu dia. Kan?